Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asyidiki mengakui telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Meski demikian, Komisi Reformasi akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana bisa nggak ini ada alas? Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya kita dengar. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir, saya sampaikan begitu. Nah ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana ini? Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun. Itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Ya. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Mas Roy, Pak Arianto, apa kabar? Selamat sore Pak Davi, terima kasih, baik-baik aja. Ya, selamat sore Mamar, selamat sore juga Pak Aro. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu deh. Mas Roy, ini benar nggak karena status Anda sebagai tersangka Anda ditolak ikut audiensi, kemudian Anda walk out? Sebenarnya ceritanya kayak gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kami itu sudah dapat undangan semenjak kemarin, cuman ternyata setelah di RH, ya ada beberapa ceritanya Prof. Jimli. Ada beberapa anggota dari Komisi Reformasi itu yang keberatan, gitu ya. Kalau kemudian kami ikut, ya sudah nggak apa-apa. Jadi malam hari tadi kemudian diputuskan kalau keberatan. Jadi tadi disampaikan pada saat pembukaan kalau keberatan, terus kami diberikan 2 opsi karena supaya terjadi fair. Tidak ada keterpengaruhan. Kami boleh mendengar, tapi kami tidak diberikan hak bicara, atau kami di luar. Ya udah, daripada di dalam ya, tapi tidak bisa apa-apa kan malah nggak nyaman nanti. Mereka membicarakan kita juga nggak nyaman. Ya udah, kami putuskan untuk keluar saja dan biarkan saja lah gitu. Tapi kami tetap percaya bahwa ya biar masyarakat bisa menilai apa yang terjadi pada Komisi Reformasi Persempatan ini. Itu Mas. Oke, Pak Arianto, dari perspektif polisi sebenarnya mengapa kemudian seorang tersangka ini dipertimbangkan untuk tidak ikut dalam diskusi? Saya nggak begitu ini ya, nggak bisa jawab itu Pak. Analisa Anda seperti apa Pak Arianto? Kan, kalau saya ya itu kan karena Pak Jimli itu mencoba seobjektif mungkin dan setengah mungkin, di tengah-tengah, karena beliau ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menjadi Komisi Reformasi Polisi itu hanya untuk menampung semua masukan-masukan ya yang dari segala penjuru dan kemudian mengolahnya dan kemudian memberikan saran kepada Bapak Presiden gitu. Nah, beliau ingin berusaha semaksimal mungkin secara objektif gitu ya dari sebagai pihak tanpa kecuali, tapi tadi terkendala karena ternyata dari anggota komisinya ada, katanya Pak Roy tadi kan ada yang keberatan ya, kalau itu datang atau gimana saya nggak ngerti ya, pertimbangannya itu. Tapi yang jelas Pak Jimmy itu menghargai semua hak ya, hak daripada anggota komisi maupun daripada hak dari publik yang ingin menyampaikan masukan ya.
Itu kira-kira pendapat saya gitu Pak, karena yang itu yang lebih mempertimbangkan Pak Jimli tadi kan menerangkan dengan jelas itu tadi. Saya juga harus menghargai pendapat daripada komisi, saya juga menghargai itikat baik dan semangat daripada para juan itu. Gitu. Kurang lebih itu pendapat saya. Ya, Mas Roy, informasi yang Anda dapat, penolakan Anda ikut dalam audiensi ini datang dari 1-2 orang atau dari seluruh anggota Komisi Reformasi? Ya, tadi tapi ada data dari tapi sebenarnya mungkin ya dari kami juga tidak nyaman. Kan para anggota Komisi Reformasi ada juga Pak Oto ya. Pak Oto kan kantor hukumnya kan juga pihaknya Jokowi gitu loh. Jadi ya memang jadi gitu ya tapi ya sekali lagi nggak apa-apa lah. Kita berbesar hati saja. Nah, mungkin belum saatnya gitu. Tapi ya di kesempatan lain kan kita juga ketemu dengan Prof. Jimli ya gitu untuk mendiskusikan hal ini. Jadi saya kira nggak ada masalah bagi kita. Yang jelas kita tentukan standing point posisi kita. Kalau memang daripada kita di dalam tapi kita diam diperbolehkan bicara, yang penting kita keluar. Itu kan bersikap kita. Gitu lah. Sikap kita luar ya terserah biar masyarakat yang. Oke, tapi aspirasi Anda sudah dititipkan pada saat audiensi, siapa yang menyampaikan di dalam? Sudah. Sempat menitipkan buku ya Jokowi Paper kepada semua anggota tim ya ada 11 buku yang kita tinggal. Kemudian aspirasi saya khususnya tentang ijazah dan juga tentang hal yang lain sudah saya serahkan kepada komisi sesaat sesudah itu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau bagi saya. Toh ini hanya masalah waktu saja dan kami tetap menghormati sikap dari tim reformasi, tapi juga kami juga memiliki sikap tersendiri. Itu Mas, intinya. Oke, Pak Rianto, bagaimana analisa Anda melihat bahwa kasus ini yang dihadapi oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini bisa menjadi titik balik untuk reformasi kepolisian yang tadi aspirasinya sudah disampaikan secara langsung menurut Mas Roy? Ya, kalau saya kira kalau dari masukan Pak Roy kan masukannya adalah bahwa penegakan hukum itu supaya objektif gitu kan, kurang lebih gitu yang dituntut. Nah itu memang justru selama ini kan Pak Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Presiden yang diketuai Pak Jimli itu kan memberikan kesempatan seluas-luasnya itu tadi menerimalah masukan apapun dalam bentuk apapun, kritik yang pedas, yang kasar dan sebagainya sekeras-kerasnya boleh disampaikan dan akan ditampung gitu. Dan kalau untuk ini yang saya lihat-lihat ya selama ini dari klubnya Pak Mas Roy itu kan menuduh bahwa aparat itu kurang fair dalam menangani kasus ini. Nah, hendaknya supaya komisi ini bisa memperbaiki sikap polisi itu supaya lebih fair gitu. Kurang lebih gitu yang ingin dimasukkan kepada Pak Jimli. Itu nanti pasti akan ditampung untuk dipertimbangkan dan kemudian nanti kalau memang seandainya penting disampaikan kepada Presiden kira-kira rekomendasinya apa. Oke, Mas Roy, Anda percaya bahwa tim reformasi akan menindaklanjuti aspirasi Anda yang disampaikan? Ya, insya Allah, karena samping dan tim reformasi kan kami juga punya kontak personal ya dengan beliau-beliau. Jadi artinya dan kami juga sudah diterima langsung. Jadi nggak ada soal dengan itu. Ya, jadi ada masyarakat bisa dan masyarakat mencermati itu. Saya kira itu, Mas. Oke, Pak Rianto, bagaimana kemudian tim reformasi ini mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak, salah satunya koalisi masyarakat sipil yang memang ketika menyampaikan aspirasi kan cenderung keras, kemudian juga ada cara tertentu yang disampaikan oleh aktivis dan lain sebagainya. Justru yang ditunjukkan seperti Pak Jimli, kan orangnya memang objektif ya, orangnya demokratis gitu. Beliau kan Mas Ari menyuruh. Makanya nggak salah lah Presiden menunjuk Pak Jimli itu artinya supaya dia tidak alergi dengan kritik-kritik yang dimasukkan oleh saran seperti yang dicurigai oleh para masyarakat sipil itu ya. Bahwa polisi nggak mau direformasi. Saya kira sikap yang disampaikan oleh Pak Jimli ini nggak menunjukkan bahwa betul-betul bahwa reformasi ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dipesan oleh Presiden, yaitu menyaring sebanyak mungkin kritik apapun yang dimasukkan ya itu sesuai dengan persepsi masing-masing dan itu nanti akan dibahas di situ dan hasil pembahasan itu akan disampaikan sebagai rekomendasi. Pak, sebaiknya itu polisi nanti harusnya begini dalam menangani kasus yang seperti model seperti ini apakah itu sudah on the right track apa tidak, kalau tidak itu di mana letaknya itu harus diperbaiki, kalau sudah ya ini bisa diteruskan
dan kemudian diberikan penjelasan kepada masyarakat secara menyeluruh. Saya kira ini kalau seksi yang masukan yang ingin disampaikan di dalam dari kelompoknya Pak Roy ini kan masalah mengenai penegakan hukum. Ya, jadi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi yang ini perlu dikritisi. Kurang lebih kan seksinya seksi itu gitu. Nah, tinggal nanti ya itu terserah nanti Pak Jimli dalam mengolahnya itu masukannya kemana pasti akan disampaikan entah kepada internal polisi ataupun kepada Pak Prabowo kalau memang ada butuh perubahan yang signifikan yang membutuhkan perubahan undang-undang dan sebagainya mungkin akan dilakukan Pak Prabowo. Tapi kalau hanya perbaikan teknis itu seperti pesan Pak Prabowo juga itu supaya disampaikan kepada Polri untuk memperbaikinya. Kurang lebih begitulah mekanisme daripada menampung aspirasi dari semua itu dan kemudian komisi itu kerjanya bagaimana kira-kira pemahaman. Oke, Mas Roy, harapan Anda seperti apa yang dilakukan tim reformasi Polri terkait penegakan hukum nih berkaca dari kasus yang Anda terima? Intinya gini, karena kami tadi juga ada beberapa yang masih di dalam ya, dan kemudian menyampaikan agar pengusutan dan kemudian tidak terkooptasi oleh satu kepentingan tertentu, tidak ada relasi kuasa atau relasi orang yang dulu pernah berkuasa, ya, dan itu sudah juga dimasukkan kan teman-teman hakim juga yang kami ada di dalam. Kemudian ada juga pernawiran TNI, Polri, ya, TNI yang terus membersamai kami. Ada juga beberapa aktivis yang mereka ini kan jadi perhatian seluruh rakyat ya gitu. Jadi bukan hanya Indonesia tapi juga sampai keluar. Jangan sampai nanti ada salah langkah yang terjadi. Dan yang penting di Pak Presiden Prabowo Subianto jangan sampai kemudian nanti kalau dulu sudah ada 2 anak bangsa yang ikut menjadi korban akibat kasus ini dan hanya berbeda fotokopi, masa sekarang tambah 8 atau bisa dimungkinkan tambah 4 lagi, jadi ada 12 orang lagi yang Komisi Percepatan Reformasi Polri itu akan sangat bisa memberikan masukan, saran bagi sebaik-baiknya ini tercapainya dan kalau saya sih tujuannya juga satu ya tetap yang penting kemukakan kejujuran dan kemukakan kenegarawanan. Itu aja. Tujuan kami. Baik. Kita tunggu nanti seperti apa tindak lanjut dan hasil kerja dari Komisi Reformasi Polri. Terima kasih Mas Roy, Pak Arianto juga terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami sore. Selamat sore Bapak-bapak. Terima kasih. Selamat sore. Roy Suryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiensi digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walkout setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar. Mayoritas ya. Memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.